Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Zaki Asad dengan NIM 051 dan 41036. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah makalah kami yang berjudul Implementasi Merit System dalam Mutasi ASN di Daerah Sulawesi Selatan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bagaimana sebuah ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta pemersatu dan perekat suatu bangsa. Oleh karena itu, profesionalisme ASN itu sangat menentukan bagaimana kualitas dalam suatu pemerintahan. Jadi penerapan merit system adalah salah satu upaya dalam kesuksesan dalam suatu pemerintahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, menurut Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN pada tahun 2023, sistem merit bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, objektif, transparan, dan juga bebas dari praktik nepotisme maupun intervensi politik. Nah, tapi dalam praktiknya dalam dunia nyata masih terdapat beberapa tantangan. Salah satunya itu ada kasus mutasi ASN di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yang memunculkan polemik sejumlah ASN yang mempertanyakan apa dasar mutasi yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Nah, dari kasus inilah yang menjadi fokus analisis dari kelompok kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kerangka teori manajemen pemerintahan. Nah, dalam penelitian kali ini kami menggunakan teori manajemen pemerintahan dari tokoh George R. Terry. Dalam manajemen pemerintahan George R. Terry ini terdiri atas 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, yang biasa dikenal dengan sebutan POAC. Nah, keempat fungsi tersebut itu untuk menilai apakah pelaksanaan mutasi ASN ini telah sesuai dengan prinsip manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Selain teori manajemen, kami juga menggunakan konsep sistem merit. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sistem merit merupakan kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, moralitas, dan potensi pegawai tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun faktor non-objektif lainnya. Dengan demikian, setiap ASN memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian gambaran kasus. Berdasarkan data yang kami analisis, kasus ini bermula ketika terjadi mutasi, rotasi, dan penonjoban di sejumlah ASN di Sulawesi Selatan. Menurut Muin, sebagian ASN mempertanyakan dasar mutasi tersebut karena merasa tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai penilaian kompetensi maupun alasan administratif. Persoalan ini kemudian mendapat perhatian di DPRD, BKN, KSN, hingga Kementerian Dalam Negeri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apabila dari kasus tersebut dianalisis menggunakan teori George R. Terry, fungsi pertama yaitu planning menunjukkan bahwa mutasi seharusnya didasarkan pada kebutuhan organisasi, pemetaan kompetensi, dan manajemen talenta. Namun berdasarkan hasil temuan yang dilakukan oleh Firdaus, Yunus, dan Rusdi pada tahun 2025 menunjukkan bahwa hasil kompetensi asesmen belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan jabatan strategis. Pada fungsi organisasi, pembagian tugas antar lembaga sebenarnya telah berjalan sesuai kewenangannya. Gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian, BKD sebagai pelaksana teknis, serta BKN dan KSN sebagai lembaga pengawas dan pembina. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis actuating dan controlling. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Fatir Muhammad dengan NIM E0512411094. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasannya. Pada fungsi actuating, pemerintah menyampaikan bahwa mutasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan pelayanan publik. Namun, berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan kebijakan tersebut masih memunculkan keberatan dari sejumlah ASN karena kurangnya transparansi dan penyampaian dasar mutasi. Sementara itu, pada fungsi controlling, KASN dan BKN menjalankan pengawasan melalui proses verifikasi dan validasi agar seluruh kebijakan tetap sesuai dengan prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajriani dengan NIM E0512410086. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin terkait faktor pendukung dan penghambat dari kasus yang kami ambil. Nah, menurut Sandi Nirwana dan rekan-rekannya pada tahun 2022, keberhasilan implementasi sistem merit dipengaruhi oleh regulasi, komitmen pimpinan, kompetensi aparatur, sistem informasi kepegawaian, dan mekanisme pengawasan. Nah, dalam kasus Sulawesi Selatan, faktor pendukungnya adalah adanya regulasi yang jelas, penerapan manajemen talenta, serta pengawasan dari KASN dan BKN. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi potensi intervensi politik, kurangnya transparansi dalam mutasi, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil kompetensi asesmen. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bahasan-bahasan materi-materi yang telah teman-teman saya bawakan sebelumnya, sehingga masuklah kami pada bab kesimpulan, di mana dari hasil analisis kami, implementasi proses meritokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan kemajuan dengan adanya regulasi yang kuat, penerapan manajemen talenta, serta pengawasan dari KASN maupun BKN. Namun demikian, penerapannya itu masih belum sepenuhnya konsisten karena masih ditemukan permasalahan pada aspek transparansi, objektivitas, serta komunikasi dalam proses mutasi ASN. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi masih perlu untuk terus diperkuat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalia Datulome dengan NIM E0512410010. Di sini saya akan membacakan penutup. Sebagai rekomendasi kami berpendapat bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat penerapan sistem merit dengan memanfaatkan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar utama mutasi, meningkatkan transparansi kepada ASN, memperkuat koordinasi antara BKD, BKN, dan KASN, serta menjaga seluruh proses pegawaian serta bebas dari intervensi yang tidak objektif. Rekomendasi ini juga sejalan dengan kesimpulan yang kami susun dalam makalah kami. Dan demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.